Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang kota Mekah. Kota Mekah berada di Saudi Arabia, merupakan kota suci umat Islam sedunia, terutama bagi kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kota ini memiliki sejarah yang panjang, dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam, hingga sampai pada Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Amin. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Banyak dalil dari Al-Quran dan hadits yang menerangkan keutamaan kota suci Mekah ini. Di antaranya sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad, kota sejarah awal dakwah Islam, kota ditunaikannya ibadah haji dan umrah, kota yang diberkahi Allah Ta'ala hingga akhir zaman, kota yang dijaga dan dilindungi Allah hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan Mekah sebagai kota suci, yakni sejak penciptaan langit dan bumi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari penaklukan kota Mekah, "Sesungguhnya kota ini, Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Ia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadits 3189. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits ini di kitab sahih beliau, nomor hadits 3289, dan lainnya. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam untuk kota suci Mekah, dimuat dalam Al-Quran. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim berkata, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." Al-Quran Surah Ibrahim ayat ke-35. Kota yang dipeliharanya pemahaman Islam yang sesuai Quran dan Sunnah sejak didakwahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat tiba. Kota yang terpeliharanya dari segala bentuk kesesatan, kebid'ahan, keburukan amal, penyimpangan, bahkan sekte-sekte sempalan tidak akan dapat tumbuh di kota suci umat Islam ini. Karena Allah yang langsung memelihara kota suci ini. Sebagaimana didoakan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad agar kota Mekah selalu dilindungi Allah. Di kota inilah tegaknya dakwah Islam sesuai pemahaman Rasulullah dan para sahabat beliau hingga diikuti alim ulama generasi demi generasi hingga akhir zaman. Kota Mekah merupakan kota yang menjadi barometer umat Islam sedunia. Bila ingin mengetahui pelaksanaan ibadah Islam yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah pelaksanaannya di kota suci Mekah ini. Karena Allah Ta'ala tidak mengizinkan praktek-praktek penyimpangan ajaran Islam dan ibadah Islam di kota suci ini. Maka sejak dahulu, Mekah menjadi pusat pendidikan agama Islam yang utama karena terpeliharanya kota ini. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berjanji menjaga dan memeliharanya. Bahkan Dajjal pun tak akan mampu memasuki kota suci Mekah dan Madinah pada hari dia keluar nanti. Sedangkan kota-kota lainnya di muka bumi mampu dimasuki Dajjal. Adalah kekeliruan besar bagi pihak-pihak yang mengaku muslim namun memusuhi kota suci Mekah ini. Bahkan para ulama ahlu sunnah menyatakan bahwa bila ingin melihat hati seseorang dipenuhi kotoran kedengkian kepada sesama muslim,
Tanyakanlah atau lihatlah pendapatnya tentang kota suci Mekah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang berbekas sejak dahulu hingga hari kiamat. Bahkan orang yang berniat buruk untuk merusak ajaran Islam di kota suci Mekah ini akan selalu Allah Ta'ala gagalkan dan batalkan. Karena Allah Ta'ala menjaga kota suci ini. Kalangan Syiah dan Khawarij serta sekte-sekte menyimpang lainnya yang tidak suka dengan kota suci umat Islam ini, selalu berusaha menjauhkan umat Islam dari kota Mekah ini. Mereka menanamkan kebencian kepada alim ulama Mekah dengan menggelarinya Wahabi dan gelar-gelar buruk lainnya. Seolah menuduhkan bahwa faham Islam yang dianuti di Mekah adalah keliru. Demikianlah klaim kelompok yang anti dengan Mekah sejak dahulu. Dalam rangka menjauhkan manusia dari kota Mekah, lalu mereka membuat kota suci mereka yang baru sebagai tandingan terhadap Mekah. Bahkan hingga zaman ini, masih banyak kalangan awam yang terhasut untuk membenci dan memusuhi Mekah akibat hasutan-hasutan kalangan Syiah dan Khawarij tersebut. Di antara cirinya adalah mereka mengatakan bahwa Mekah kota Wahabiyun, padahal justru di kota suci Mekahlah tegaknya sunnah Nabi. Di kota suci Mekahlah ajaran Islam dan pemahaman agama Islam selalu terpelihara dan dijaga oleh Allah Ta'ala hingga akhir zaman. Banyak bukti menunjukkan negeri Mekah dijaga Allah Ta'ala secara langsung. Di antaranya peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran yang disebut sebagai peristiwa Ababil. Peristiwa serangan tentara bergajah yang dipimpin tentara Abraha. Mereka mati bergelimpangan bagaikan daun dimakan ulat. Allah mengirimkan burung-burung ababil. Banyak lagi bukti-bukti yang Allah tampakkan kepada manusia mengenai keutamaan kota suci Mekah ini. Di kota suci Mekah terdapat Masjidil Haram, kadangkala disebut juga dengan Masjid Al-Haram ataupun Al-Masjid Al-Aram, merupakan masjid yang terletak di kota Makkah Al-Mukarramah, yang dibangun mengelilingi Ka'bah, yang menjadi arah kiblat umat Islam dalam mengerjakan ibadah salat. Selain itu di masjid inilah salah satu rukun ibadah haji yang wajib dilakukan umat Islam yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebagai kota suci umat Islam, berdasarkan hukum yang berlaku di Arab Saudi, bagi non-muslim tidak diizinkan memasukinya. Perkembangan kota Makkah tidak terlepas dari keberadaan Nabi Ismail dan Hajar sebagai penduduk pertama kota ini yang ditempatkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Pada perkembangannya muncul orang-orang Jurhum yang akhirnya tinggal di sana. Nabi Ismail menikah dengan putri Muzas bin Amr, seorang tokoh dari kabilah Jurhum. Keturunan Nabi Ismail dari pernikahan ini kemudian berkembang menjadi penduduk Makkah. Pada masa berikutnya kota ini dipimpin oleh Quraisy yang merupakan kabilah atau suku yang utama di Jazirah Arab karena memiliki hak pemeliharaan terhadap Ka'bah. Suku ini terkenal dalam bidang perdagangan, bahkan pada masa itu aktivitas dagang mereka dikenal hingga Damaskus, Palestina, dan Afrika. Tokoh sebagai kepala kabilah Quraisy adalah Qusay yang dilanjutkan oleh Abdul Muthalib. Pada saat itu, Makkah tidak berbentuk kerajaan, melainkan hanya sebagai tempat tinggal suku Quraisy. Pada musim panas, suku Quraisy biasa pindah ke Syam, sedangkan pada musim dingin pindah ke Yaman. Meskipun demikian, sudah ada pembagian jabatan di Makkah. Di antaranya, 1. Hijabah yaitu pemegang kunci pintu Ka'bah.
2. Sikajah yaitu pengawas mata air Zam-Zam. 3. Rifaadah yaitu penyedia makanan bagi tamu Makkah. 4. Liwa, yaitu pengatur panji perang. 5. Qiyaadah yaitu pemimpin pasukan perang. Pada tahun 571 Masehi, Nabi Muhammad keturunan langsung dari Nabi Ismail serta Qusay, lahir di kota ini dan tumbuh dewasa. Pertama kali menerima wahyu dari Allah, namun ajarannya ditolak kaumnya yang saat itu masih berada dalam kegelapan pemikiran, jahiliyah, sehingga berpindah ke Madinah. Setelah Madinah berkembang, akhirnya Nabi Muhammad kembali ke Makkah dalam misi membebaskan kota Makkah tanpa pertumpahan darah yang dikenal dengan Fathul Makkah pada tahun 638 Hijriah. Pada masa selanjutnya Makkah berada di bawah administrasi Khulafaur Rasyidin, yakni zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah ridha kepada mereka semuanya. Radhiyallahu anhum ajmain. Pada masa 4 Khalifah Rasyidin ini, Makkah tidak dijadikan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin tetap berada di Madinah. Setelah itu Makkah berada di bawah administrasi para khalifah yang saat itu berkuasa di Damaskus, dinasti Umayyah, Baghdad, dinasti Abbasiyah, dan Istanbul, Utsmaniyah. Kemudian setelah hancurnya sistem kekhalifahan, kota ini dikuasai oleh Syarif Makkah yang ikut melawan pemerintah Utsmaniyah dan tak selang beberapa lama berhasil direbut dan disatukan dalam pemerintahan Arab Saudi oleh Abdul Aziz bin Saud yang kemudian menjadi pelayan bagi kedua kota suci Islam, Makkah dan Madinah. Gelar yang biasa disandang para penguasa yang pernah memimpin dua kota suci tersebut. Di kota suci Mekah pula terdapatnya sumber air Zam-Zam, yang merupakan nama air yang diperoleh dari sebuah sumur mata air bawah tanah yang terletak dalam kawasan Masjidil Haram, sebelah tenggara Ka'bah, dengan kedalaman sekitar 42 meter. Air Zam-Zam ini merupakan sumber air bersih utama bagi kota Makkah. Selain dikonsumsi untuk air minum, air ini juga digunakan sebagai air wudhu bagi jemaah yang akan melakukan ibadah salat di Masjidil Haram. Banyak keutamaan air Zam-Zam ini, dan hanya di Mekahlah tempatnya air Zam-Zam ini. Kota Makkah terletak sekitar 600 km sebelah selatan kota Madinah, kurang lebih 200 km sebelah timur laut kota Jeddah. Kota ini merupakan lembah kering, dikelilingi pegunungan karang yang tandus dengan bangunan Ka'bah sebagai pusatnya. Dengan demikian, pada masa dahulu kota ini rawan banjir bila di musim hujan sebelum akhirnya pemerintah Arab Saudi memperbaiki kota ini dan merenovasi kota ini. Seperti pada umumnya kota-kota di wilayah Arab Saudi, kota ini beriklim gurun. Panjang lembah barat ke timur sekitar 3 km. Sedangkan panjang lembah utara ke selatan sekitar 1,5 km. Kota ini dikelilingi oleh beberapa gunung. Di antaranya Gunung Abu Kubais pada bagian timur, Gunung Abi Badidah, Kudai, dan Gunung Hundamah pada bagian selatan, Gunung Al-Fal, Gunung Koikaan, Gunung Hindi, Gunung Lu'lu dan Gunung Kada yakni gunung tertinggi pada bagian utara.